Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apakah suara saya terdengar jelas? Agak bergema, Mas Dayu. Sebentar, Pak. Cek cek gimana Pak? Apakah udah aman? Ya, dikit lagi, masih bergema juga. Cek cek satu dua. Oke, sip, bisa lanjut. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita segala kenikmatannya hingga kita dapat berkumpul pada acara virtual pada sore hari ini. Salam serta salam marilah kita turun kepada kedua sana kita Nabi yang mulia Nabi Muhammad SAW. Semoga salam serta salam juga mari kita sampaikan kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan serta pengikut beliau. Ya, sebelum kita mulai pada acara hari ini, marilah kita awali dengan kalimat yang baik, kalimat thayyibah dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ayah bunda sekalian, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Dayu Hermawan. Pada sore kali ini diberi kesempatan untuk memandu acara hari ini sebagai MC dan moderator. Ya, sebelum kita mulai, marilah kita masuk ke sesi pembacaan tilawah yang akan dibacakan oleh Pak Abdi. Kepada Pak Abdi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفوت. فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. كلما ألقي فيها فوج سألهم هزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير.
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Abdi atas pembacaan tilawahnya. Semoga apa yang telah dibaca dan apa yang telah kita perdengarkan menjadi salah satu keberkahan pada acara sore kita hari ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya mulai acara kita ke sesi selanjutnya, kami mohon untuk mematikan mic-nya nanti untuk bisa menyalakan mic-nya kembali pada sesi tanya jawab. Ya, Bapak Ibu sekalian, sesi berikutnya yaitu kita akan menyaksikan pemutaran video acara salah satu acara kita yaitu sharing session with alumni dan ada eh, salah satu acara TO pada MGBK DKI pada lalu. Fakultas yang lain ada hafal dari karena dari Thailand kan bicara. Seru banget dan aku bisa punya pengalaman sebelum aku ikut UTBK nanti, jadi seenggaknya aku punya bekal nanti gimana sih, apa aja yang bakalan keluar di UTBK nanti. Worth it banget. Aku pun kayak wah ini tuh beda dari yang lain dan ini tuh kayak bernalar banget gitu. Jadi aku kayak wah ini belajar hal baru nih kayaknya aku nih. Susah, pertama susah, seru juga, banyak soal-soal yang baru yang bisa kita pelajarin lagi buat persiapan UTBK nanti. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu sekalian, tadi adalah dua acara kita pada waktu yang lalu, yaitu ada sharing session with alumni di beberapa lokasi Nurul Fikri Utara Jakarta, dan satu lagi ada tryout MGBK DKI Jakarta. Dan mengingatkan pada saat ini Nurul Fikri sedang menyelenggarakan program diskon 21% bagi Bapak Ibu yang belum ikut gabung dalam program diskon 21%, bisa langsung mendaftarkan siswi atau putra-putri Bapak Ibu sekalian pada program diskon 21%.
Batas akhir program diskon kali ini hingga sampai 10 Juni 2025. Ya, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, marilah kita simak bersama sambutan yang akan disampaikan oleh manajer wilayah Nurul Fikri Utara Jakarta, Bapak Agung Purwanto ST. Kepada Bapak Agung Purwanto ST, kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Dayu. Apa suara saya terdengar jelas ya? Jelas, Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bu Mutmainah SPD, Ketua MGBK DKI Jakarta, dan Bapak Ibu orang tua siswa se-DKI, ini kami mengundang orang tua se-DKI Bu Muti. Jadi karena memang pas untuk DKI, jadi kami mengundang semua orang tua siswa Nurul Fikri se-DKI, sehingga mudah-mudahan bisa informasi ini bisa pahami dengan baik oleh seluruh orang tua siswa, terutama yang kelas 6 kelas 9. Kemudian terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah menghadiri acara webinar kali ini. Mudah-mudahan ada insight Pak Bu ya dari informasi dari Bu Muti nanti, sehingga bisa menjadi kejelasan lah, bingung lah bagaimana nanti. Ini kalau sekarang namanya SPMB ya Bu Muti ya. Ya Pak, SPMB Pak. Kalau SPMB saya dulu seleksi penerimaan mahasiswa baru gitu, dulu saya gitu. Iya. Sekarang jadi sistem penerimaan murid baru. Kalau terlalu namanya Iya, PPDB ya Bu ya, PPDB. Iya betul. Nah, kalau informasi yang saya sebutkan di media massa, di internet segala macamnya, ada 4 jalur penerimaan, yaitu domisili, kalau dulu namanya zonasi, terus ada afirmasi, ada prestasi, ada jalur mutasi. Nah, ini bagaimana detailnya ini akan dijelaskan oleh Ibu Muti nanti ya, sehingga Bapak Ibu juga punya gambaran ya. Penting disimak Bapak Ibu sekalian agar para orang tua siswa kelas 6 dan kelas 9 ya tidak bingung lagi nih tentang segala dokumen apa yang diperlukan, kemudian tes pendaftaran segala macamnya, nggak ada siap lah gitu. Kemudian juga jangan lupa Bapak Ibu seperti tadi disampaikan oleh Mas Dayu, ya kita sedang ada program diskon 21% untuk membantu putra Bapak Ibu dalam menghadapi atau mempersiapkan tes di sekolah ya, segala macamnya gitu. Nah, saya tidak akan berpanjang kalam. Saya serahkan kepada Bu Muti untuk menjelaskan detail SPMB, sistem baru pada tahun ini. Terima kasih, semoga menjadi pencerahan bagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Pak Agung atas sambutannya. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke acara inti, kami sampaikan bahwa link presensi kehadiran sudah tersedia di kolom chat, bisa diisi terlebih dahulu bagi yang belum mengisi link presensi kehadiran. Lalu, baik Bapak Ibu, untuk agenda selanjutnya yaitu agenda inti pada acara sore hari ini, yaitu sosialisasi SPMB DKI Jakarta tahun ajaran 2025-2026 bersama Ibu Muti. Alhamdulillah Ibu Muti juga sudah bersama kita semua di ruang Zoom kali ini. Assalamualaikum Bu Muti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Terdengar suara saya jelas Ya, Pak? jelas Bu. Jelas Ibu, jelas ya. Baik. Ya baik Bu. Bagaimana Ibu? Apakah sudah siap? Siap, insya Allah. Saya mulai ya Pak. Ya, ya Baik, dipersilakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi sore. wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang telah memudahkan kita untuk berkumpul dalam Zoom ini. Alhamdulillah, saya senang, berbahagia
Bapak Ibu atau adik-adik calon murid baru bisa berkumpul se-DKI ya. Agendanya se-Jakarta Utara. Alhamdulillah kita bisa bertemu. Perkenalkan saya Mutmainah. Saya guru BK SMA Negeri 41 Jakarta. Alhamdulillah saya mendapatkan amanah sebagai Ketua MGBK DKI Jakarta dan sekarang saya adalah Wakil Kepala Sekolah di SMA 41 Jakarta. Bapak Ibu, adik-adik CMB, calon murid baru, insya Allah yang hadir hari ini ada yang dari SD, SMP, SMA ya. SD, SMP, SD, SMP ya. Ya, Bu, SD SMP, Halo, Bu. Betul, Bu. Itu Bu, SD SMP ya. SMP, Bu. Baik, Betul, Bu. berarti nanti Ya. begitu. Dari Baik, SMP berarti nanti Ibu. saya akan fokus. Baik, berarti saya akan fokus untuk SD dan SMP ya. Arahnya kan untuk Baik Kak. melanjutkan ke SMP dan SMA ya. Jadi kalau yang Baik SMK Kak. tidak terlalu baik. Baik Bapak Ibu, saya mulai dari sebentar saya scan dulu ya. Mm, 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 mm. So- Ya, sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah terlihat? Lihat Ibu. Sudah, Bu. Sudah Oke, Kak. ya. Sudah, Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat Bapak Ibu, adik-adik CMB yang hari ini hadir. Insya Allah lini masa penerimaan murid baru ini mulai tanggal 26 Mei sampai tanggal 10 Juli 2025, di mana pra pendaftarannya itu jenjang SMP, SMA, dan SMK itu dibuka mulai tanggal 19 Mei sampai 12 Juni. Nanti kalau saya agak kecepatan, karena ini slide-nya banyak yang akan saya paparkan, artinya memang semuanya saling terkait, jadi nanti boleh raise hand gitu ya, atau saya diingatkan. Pra pendaftaran ini dibuka tanggal 19 Mei sampai 12 Juni, berarti mulai hari ini ya, tadi pagi pukul 8, di mana ada pengajuan akun dan verifikasi KK, itu kalau untuk SD itu mulai tanggal 26 Mei, untuk PMB SMP itu dimulai tanggal 2 Juni 2025, SMA mulai tanggal 5 Juni 2025. Lanjut, ini lini masa jenjang SD. Ini tadi sudah dikatakan oleh Pak Agung, ada jalur afirmasi atau prioritas pertama, itu tanggal 16 Juni sampai 4 Juli. Ada jalur afirmasi prioritas pertama, ini khusus untuk penyandang disabilitas. Ada jalur afirmasi prioritas kedua, ini untuk anak KJP, anak pekerja buruh, dan juga dari Mitra Transjakarta. Nah, selanjutnya ini yang paling terpenting adalah tanggal 16 Juni sampai 20 Juni adalah jalur domisili, yang dulunya namanya jalur zonasi. Selanjutnya yang terakhir, ini kita ada jalur mutasi. Ini jalur yang paling sedikit prosentasenya. Ya. Selanjutnya apabila kuotanya masih terdapat sisa, itu masuk dalam tahap kedua dan juga ada tahap ketiga. Ya. Lanjut. Ini lini masa jenjang SMP sama seperti SD, jadi ada jalur afirmasi prioritas pertama, jalur afirmasi prioritas untuk penyandang disabilitas, ada yang kedua, dan perbedaannya adalah jalur prestasi akademik dan non-akademik, jalur domisili dan jalur mutasi juga ada tahap kedua, tapi tidak ada di tahap ketiga. Jadi perbedaannya ada di jalur prestasi akademik dan non-akademik. Nanti saya jelaskan lebih lanjut lagi ya. Ini lini masa jenjang SMA, sama seperti lini masa jenjang SMP, tahapannya sama ya.
Prioritas pertama, prioritas kedua, jalur prestasi akademik dan non-akademik, jalur domisili, jalur mutasi, dan juga tahap kedua. Ya. Nah, kalau ini untuk PKBM. Ya, ini nggak saya bahas. Lanjut mekanismenya. Mekanismenya ini yang paling terpenting. Mekanisme pendaftaran atau sistem penerimaan murid baru atau SPMB, sistem penerimaan murid baru. Tahun ajaran 2025-2026. Yang pertama adalah pengajuan akun dan verifikasi kartu keluarga. Verifikasi kartu keluarga, ya. Tahapannya mulai kapan? Untuk SD mulai tanggal 26 Mei 2025, SMP mulai tanggal 2 Juni 2025, PMB SMA dan SMK mulai tanggal 5 Juni 2025. Caranya bagaimana? Yang pertama adalah mengakses laman publik PMB ya di spmb.jakarta.go.id. Ya. Pertama mengakses laman ini, yang kedua mengajukan akun dengan cara klik tombol pengajuan akun sesuai jenjang. Yang ketiga, mengisi formulir pendaftaran dan data kependudukan CMB. CMB ini calon murid baru. Jadi sekarang kata peserta didik, kata siswa itu digantikan dengan murid. Ya, mengisi formulir dan data kependudukan CMB sesuai dengan kakak asli. Yang keempat, memilih lokasi satuan pendidikan untuk tempat verifikasi ajuan akun dan kakak. Jadi di sini boleh memilih sekolah mana saja untuk tempat verifikasi ajuan akun dan kakak. Yang kelima, mengunggah hasil pindai atau foto dokumen kakak asli. Yang keenam, mengunggah dokumen yang menunjukkan keterangan diri peserta didik pada halaman depan raport keterangan tentang peserta didik, ijazah atau akte kelahiran. Jadi ini yang harus disiapkan, raport, pertama cover depannya, ijazah atau akte kelahiran. Khusus buat calon murid baru yang diasuh oleh wali ya, berarti oleh selain orang tua, mengunggah surat perwalian anak di bawah umur atau penetapan atau putusan melalui pengadilan. Khusus CMB yang diasuh oleh kakek, nenek, saudara kandung, ayah atau ibu dari CMB menggugah kartu keluarga sebelumnya. 9. Mengunggah surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM tentang keabsahan dokumen dari orang tua, wali atau CMB. Mencetak tanda bukti pengajuan akun yang berisi nomor peserta dan PIN atau token untuk aktivasi. 11. Menunggu proses verifikasi ajuan akun dan kakak secara daring oleh tim verifikator. Ya. Yang kedua, setelah kita melakukan pengajuan akun dan verifikasi kartu keluarga, ya, dengan tahapan nomor 1 sampai nomor 11, maka setelah itu kita mencek status ajuan akun. Ya, di laman yang sama, mengecek status verifikasi pada menu pengajuan akun, pilih cek verifikasi akun dan masukkan nomor peserta dan token. Nah, nanti dapat nomor peserta dan token. Selanjutnya tahapan yang ketiga adalah kita mengaktifasi PIN atau token. CMB, orang tua atau wali yang telah memiliki PIN atau token dan status verifikasi sudah disetujui, maka dapat melakukan ketahapan aktivasi PIN atau token pendaftaran. Sama Bapak Ibu ya, lamanya sama. Setelah nanti sudah sudah masuk, maka mengganti PIN atau token dengan password. Nah, ini yang kadang Bapak Ibu lupa, jadi tolong nanti difoto, disimpan di berbagai lebih dari satu gitu ya, supaya nanti kalau lupa ada nanti yang mengingatkan gitu. Kalau bisa dikirim juga ke nomor Bapak, Ibunya atau CMB. Jadi kalau nanti lupa, biasanya ini banyak kasusnya yang lupa begitu ya. Selanjutnya yang keempat adalah pilih sekolah tujuan, lamanya tetap sama
Apa yang dilakukan? Melakukan login dengan cara masukkan nomor peserta dan password, memilih sekolah yang ingin dituju, mencetak tanda bukti pemilihan sekolah tujuan. Yang kelima, memantau hasil seleksi di laman yang sama. Begitu Bapak Ibu nanti kalau sudah diterima, maka Bapak Ibu CMB melakukan daftar ulang secara daring. Daftar ulang secara daring di laman yang sama, klik tombol daftar ulang, mencetak tanda bukti daftar ulang, sampai nanti pada akhirnya kalau sudah melakukan daftar ulang biasanya akan dihubungi oleh sekolah atau dimasukkan dalam kelompok grup Telegram ataupun by WA. Begitu Bapak Ibu ya, sampai di sini paham Bapak Ibu CMB? Paham, Bu. Lanjut Paham. ya. Nanti akan ada akan banyak informasi secara realnya itu nanti di Juknis yang ada ya. Nah, ini pra pendaftaran. Ini pra pendaftaran biasanya apa, dilakukan oleh siapa dan bagi siapa saja. Jadi jadwal pra pendaftaran ini mulai berlaku atau mulai dibuka tanggal 19 Mei sampai tanggal 12 Juni kecuali hari Sabtu, Minggu dan libur nasional gitu ya. Tapi biasanya kalau untuk bukan pra pendaftaran, pendaftaran biasa domisili itu biasanya hari Sabtu tetap ada apa namanya pendaftaran. Kalau pra pendaftaran itu biasanya hari Sabtu, Minggu dan libur nasional itu libur. Bapak Ibu atau CMB, satu, CMB yang bersekolah di luar Provinsi Jakarta atau berdomisili di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PMB. Jadi Bapak Ibu, siapa yang melakukan prapendaftaran adalah calon murid baru yang dia bersekolah di luar Provinsi DKI Jakarta, tapi domisilinya di DKI Jakarta. Biasanya kasusnya adalah anak-anak atau murid atau siswa yang sekolahnya di pesantren di luar Provinsi DKI Jakarta, tapi domisili orang tuanya berada di DKI Jakarta. Yang kedua, calon murid baru yang merupakan lulusan tahun sebelumnya paling lama 2 tahun, yang dia tidak terdaftar di satuan pendidikan manapun, tapi tetap berdomisili di Provinsi DKI Jakarta yang dibuktikan berdasarkan KK yang dikeluarkan oleh Dukcapil paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PMB. Begitu. Yang ketiga, CMB yang bersekolah di satuan pendidikan asing, di sekolah asing, maksudnya ini sekolah WNA ya, berdomisili di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan kartu keluarga yang dikeluarkan oleh dinas, oleh Dukcapil paling singkat 1 tahun dan dengan melampirkan surat rekomendasi. Bapak Ibu CMB, kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Dukcapil Jakarta itu paling singkat 1 tahun, yaitu tanggal 16 Juni 2024. Jadi kalau lebih dari tanggal 16 Juni, maka datanya tidak bisa diproses. Apabila CMB termasuk dalam salah satu kategori di atas tidak melakukan prapendaftaran, maka CMB tidak dapat mengikuti sistem penerimaan murid baru tahun 2025. Apabila CMB tidak termasuk salah satu kategori di atas, maka CMB dapat langsung melakukan tahap pendaftaran sesuai dengan jenjang yang dituju dan tanggal yang terdaftar. Jadi kalau dari poin 3 ini tidak ada bagian satupun yang masuk, maka CMB langsung melakukan proses pendaftaran. Begitu ya. Tata cara prapendaftarannya sama seperti apa namanya? Sama seperti tahun lalu, yaitu mengakses Sidanira, lalu mengisi formulir pendaftaran secara daring dan menyekian dokumen-dokumen yang dibutuhkan, yaitu pertama adalah mengunduh formulir prapendaftaran yang telah diisi secara daring pada aplikasi Sidanira, menyiapkan kartu keluarga, nilai raport selama 5 semester,
Untuk jenjang SMP itu meliputi kelas 4 semester 1 dan 5, kelas 5 semester 1 dan 6, ini berarti SD ya. Kelas 6 semester 1 pada mata pelajaran PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS. Untuk jenjang CMB pada jenjang SMA, maka rapot yang di-upload adalah kelas 7 semester 1, kelas 8 semester 1 dan 2, kelas 9 semester 1 pada mata pelajaran sama seperti tambahannya adalah bahasa Inggris. Selanjutnya adalah surat keterangan rapor pendidikan tahun 2025 dari Satuan Pendidikan Asal yang ditandatangani oleh kepala sekolah. Berarti berkas-berkas ini Bapak Ibu didapatkan dari sekolah, begitu ya. Yang kelima, surat keterangan peringkat rata-rata nilai rapor dalam satu sekolah dari sekolah asal. Kalau ada sertifikat prestasi akademik, non-akademik, surat organisasi, pengurus OSIS MPK, atau surat keputusan kepala sekolah tentang susunan pengurus eskul, serta sertifikat yang diperoleh dengan hasil seleksi ketat, bukan perlombaan. Maksudnya seleksi hasil ketat ini adalah seleksi yang berjenjang. Begitu. Ini aturan prapendaftaran dengan pendaftaran nanti poin-poinnya itu pengertiannya sama saja ya Bapak Ibu. Yang terakhir, surat pernyataan tanggung jawab mutlak tentang keabsahan dokumen dari orang tua atau wali calon murid baru harus bermaterai. Mengunggah dokumen prapendaftaran, setelah dicetak, maka calon murid baru melakukan pemantauan hasil berkas prapendaftaran pada laman Sidanira dan sudah disetujui oleh tim verifikator. Tim verifikator ini adalah tim yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan. Dalam hal ini biasanya operator-operator di sekolah. Yang terakhir, calon murid baru mencetak tanda bukti pengajuan prapendaftaran. Tanda bukti prapendaftaran digunakan untuk proses pengajuan akun pada SPMB. Begitu ya. Sampai di sini paham semuanya ya? Lanjut. Adakah yang melakukan prapendaftaran? Bapak Ibu CMP yang hadir hari ini? 169. Adakah yang melakukan prapendaftaran? Halo? Tidak, Bu, tidak. Oh, tidak. Baik, kita lanjut kepada keputusan Juknis Gubernur. Ini sengaja tidak saya buat slide Bapak Ibu karena ada 77 lembar. Jadi saya bacakan bagaimana sistematikanya. Sistematikanya yang pertama, bab pertama itu ketentuan tentang penerimaan murid baru, bab kedua pelaksanaan, yang ketiga tata cara pengajuan akun, verifikasi kartu keluarga, dan prapendaftaran. Yang keempat itu bab 4 penerimaan murid baru pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini. Ini tidak kita bahas. Yang kita bahas adalah bab penerimaan murid baru pada Satuan Pendidikan Menengah dan Dasar di bab 5 dan 6. Setelah itu kita nanti saya akan menerangkan sistem penerimaan murid baru bersama. Kalau dulu namanya PPDB bersama. Bapak Ibu, di sini ada bahasa-bahasa. Yang pertama, ketentuan umum penerimaan murid baru. Di sini ada bahasa baru namanya CMB. CMB itu adalah calon murid baru. Selanjutnya ada penyandang disabilitas adalah calon murid baru yang dia mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya adalah kartu keluarga. Kartu keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga serta identitas dalam keluarga yang dikeluarkan oleh Dukcapil. Dan ini memiliki poin yang penting untuk jalur domisili. Selanjutnya ada panti sosial, adalah unit pelayanan yang didirikan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan rehabilitasi sosial untuk memulihkan kemampuan seseorang dalam mengalami disfungsi sosial.
Selanjutnya ada yang namanya DTKS, adalah data induk yang bersifat data pemerlu layanan kesejahteraan sosial untuk penerima bantuan. Oke, ini sudah, maka tahapannya prinsip. Prinsip Bapak Ibu perlu dipahami CMB bahwa prinsip SPMB tahun 2025-2026 melakukan prinsip objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi. Pelaksanaan murid baru atau SPMB ini dilaksanakan secara daring melalui aplikasi sistem penerimaan murid baru dan tidak dipungut biaya alias gratis. Calon murid baru yang sudah dinyatakan diterima pada satuan pendidikan tujuan tetapi tidak melakukan daftar ulang dinyatakan mengundurkan diri dan tidak dapat mengikuti penerimaan murid baru di satuan pendidikan lainnya. Maka sisa kuota yang dimaksud dilimpahkan ke tahap selanjutnya atau ke tahap 2 dan tahap 3. Calon murid baru dilarang melakukan pemalsuan data atau dokumen dalam penerimaan murid baru. Pemalsuan data atau dokumen yang dikenakan sanksi berupa diskualifikasi dari proses penerimaan murid baru yang telah berjalan. Calon murid baru atau orang tua atau wali calon murid baru yang melakukan pemalsuan data atau dokumen dalam pelaksanaan penerimaan murid baru dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini untuk TK, SD, SMP, dan SMA. Juga untuk paket A, B, dan C. Lanjut, kriteria jalur penerimaan murid baru berlaku untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK, di mana kriteria jalur penerimaan murid baru ada jalur prestasi, jalur afirmasi, jalur domisili, dan jalur mutasi. Jalur prestasi berlaku hanya pada sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. Tidak berlaku untuk sekolah dasar. Jalur prestasi bagi CMB ditentukan berdasarkan prestasi akademik, nilai rapot sepanjang 5 semester, terakhir dengan melampirkan surat keterangan peringkat nilai rapot dari sekolah asal, prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan bidang akademik lainnya. Sementara untuk prestasi non-akademik berupa pengalaman sebagai ketua atau pengurus organisasi kesiswaan di satuan pendidikan, prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan keagamaan. Nah, Bapak Ibu, inilah yang tadi saya bilang melalui proses seleksi ketat dimaksudkan adalah bahwa prestasi-prestasi yang didapatkan hanya bisa diberikan bobot penilaian apabila dilakukan secara ketat atau berjenjang. Begitu. Yang ketiga, jalur afirmasi berlaku untuk SD, SMP, SMA, dan SMK. Jalur afirmasi pun ini diperuntukkan bagi CMB yang meliputi afirmasi prioritas pertama, ini biasanya untuk anak panti, anak disabilitas, dan anak tenaga kesehatan yang meninggal karena COVID. Afirmasi prioritas kedua adalah CMB pada sekolah dasar untuk pemegang KJP yang masih aktif, anak dari pengemudi mitra Transjakarta, atau mereka yang tercatat sebagai pekerja atau buruh di dalam KK-nya yang direkomendasikan oleh Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi, dan Energi. Calon murid baru pada sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan SMK, ini juga dimaksud afirmasinya adalah memiliki kartu Pintar Jakarta Plus yang masih aktif, anak dari pengemudi mitra Transjakarta, anak dari pekerja atau buruh yang tercatat di dalam KK-nya, dan juga mereka yang masuk dalam program PIP atau PIP. Selanjutnya,
calon murid baru yang mendaftar pada jalur afirmasi prioritas pertama tidak dilakukan proses seleksi kecuali bagi penyandang disabilitas. Artinya kalau ada anak yang memiliki kriteria seperti tersebut, maka tidak dilakukan proses seleksi, artinya memang mendapatkan prioritas pertama. Nah, yang keempat adalah jalur domisili yang saat lalu namanya jalur zonasi. Ini berlaku untuk SD, SMP, dan SMA. Jalur domisili bagi CMB ditentukan berdasarkan wilayah. Ditentukan berdasarkan wilayah penerimaan murid baru dengan daftar lokasi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan berdasarkan prioritas kedekatan domisili CMB dengan prinsip mendekatkan domisili CMB dengan satuan pendidikan. Begitu ya. Jadi ini Bapak Ibu, jalur domisili adalah jalur yang sama sebenarnya dengan jalur zonasi. Ditetapkan berdasarkan wilayah penerimaan murid baru dengan daftar lokasi. Daftar lokasi ini biasanya nanti hari ini saya belum mendapatkan juknisnya. Ini nanti biasanya akan di-share begitu juknis dari Dinas Pendidikan sudah di-share. Hari ini belum Bapak Ibu, jadi hari ini saya masih memakai juknis dari Gubernur DKI. Begitu ya. Tapi prinsipnya sama, nanti Bapak Ibu akan memilih sesuai dengan jalur domisili yang berdekatan dengan sekolah Bapak, Ibu atau CMB yang dituju. Jalur domisili diperuntukkan bagi CMB yang memenuhi kriteria 1. Domisili CMB didasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru, yaitu tanggal 16 Juni. Yang kedua, nama orang tua atau wali calon murid baru yang tercantum pada rapor atau ijazah jenjang pendidikan sebelumnya, akte kelahiran, atau kakak yang sebelumnya harus sama dengan nama orang tua yang tercantum sebagai kepala keluarga yang tercantum pada kakak tersebut. Yang ketiga, apabila terdapat perbedaan nama orang tua, wali, atau calon murid baru, kartu keluarga terbaru dapat digunakan jika orang tua atau wali meninggal dunia yang dibuktikan dengan melampirkan surat kematian yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Atau orang tua wali bercerai sebelum tanggal penerbitan kartu keluarga terakhir melampirkan akte cerai yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Atau kepala keluarga sebagai wali calon murid baru yang dibuktikan surat perwalian anak di bawah umur melalui penetapan pengadilan. Atau kepala keluarga sebagai kakek, nenek, atau saudara kandung, bapak, ibu dari calon murid baru yang dibuktikan dengan kartu keluarga sebelumnya. Jadi ini Bapak Ibu, apabila ada perbedaan nama di dalam kartu keluarga diperbolehkan apabila ada masuk dalam indikasi poin A, B, C, dan D. Dalam hal terjadi perubahan data keluarga dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, antara lain adanya penambahan anggota keluarga, pengurangan anggota keluarga, atau kartu keluarganya hilang atau rusak, atau perubahan elemen data kependudukan lainnya pada kartu keluarga. Maka kakak tersebut masih dapat bisa digunakan sepanjang melampirkan kartu keluarga yang lama atau kartu keluarga yang mengalami perubahan atau memiliki surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila kakaknya hilang. Dalam hal terjadi perubahan data kartu keluarga karena perpindahan domisili, maka CMB harus melampirkan kartu keluarga yang menunjukkan kepindahan domisili seluruh anggota keluarga lainnya. Lanjut, dalam hal calon murid tidak memiliki kakak karena keadaan tertentu seperti bencana alam, bencana sosial, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili. Lanjut, jalur mutasi.
Jalur mutasi ini berlaku untuk SD, SMP, SMA, dan SMK. Jalur mutasi diperuntukkan bagi siapa? Jalur mutasi diperuntukkan untuk anak yang memiliki orang tua atau wali yang mendapatkan penugasan dengan ketentuan perpindahan tugas, perpindahan tempat kerja, orang tua atau wali dibuktikan dengan surat keterangan pindah dengan ketentuan ditandatangani paling lama 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PMB dikeluarkan oleh instansi atau lembaga atau kantor atau perusahaan tempat CMB bapaknya bekerja. Perpindahan domisili orang tua, wali, dan calon murid baru dibuktikan dengan kartu keluarga selambat-lambatnya 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran. Ini kuotanya sedikit Bapak Ibu, baik SD, SMP, SMA, kuotanya cuma 3%. Anak guru atau anak tenaga pendidikan dengan ketentuan mendaftar hanya pada tempat di mana orang tuanya bertugas. Ini kita skip, skip, skip. Ini kanal pengaduan. Lanjut, ini tahapan pelaksanaan PMB itu seperti apa? Yang pertama, pengumuman, sosialisasi, lanjut ada prapendaftaran, ada pendaftaran, diseleksi, setelah itu pengumuman penetapan murid baru, daftar ulang. Nah, setelah ini maksudnya dalam tahap pertama. Tahap kedua pun sama Bapak Ibu, ini dibuka apabila kuotanya masih ada. Tahapannya sama, masih ada lagi kuotanya, dibuka lagi tahap ketiga. Nah, penerimaan murid baru tahap kedua itu seperti apa? Yaitu untuk mengakomodir calon murid cadangan. Apabila penerimaan murid baru masih terdapat sisa daya tampung sebelum jangka waktu penerimaan murid itu berakhir, maka dibukalah tahap kedua untuk mengisi sisa daya tampung masing-masing satuan pendidikan atau sekolah. Penerimaan murid baru ini dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan. Sama pemberlakuannya untuk SD, SMP, SMA, dan SMK. Ya, lanjut ya. Eh, Adapun misalnya kuota yang ada itu melebihi daya tampung, maka urutan langkahnya tetap 1, usia tertua ke usia termuda, berarti dipilih yang paling tua. Yang kedua, dilihat urutan pilihan sekolah. Yang ketiga, dilihat waktu mendaftar. Jadi diingat ya, ada usia tetap yang dipilih adalah usia tertua, urutan pilihan sekolah, dan waktu mendaftar. Penerimaan murid baru pada tahap kedua. Pada tahap kedua, calon CMB memilih 3 sekolah tujuan sama untuk SMP, SMA, SMK, memilih 3 sekolah tujuan di dalam atau di luar penetapan wilayah penerimaan murid baru yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan. Ya, yang perlu diingat adalah akan ada total pembobotan indeks prestasi akademik, urutan pilihan sekolah, dan waktu mendaftar. Selanjutnya, ini tahap kedua untuk SMA sama seperti SMP, tahapan-tahapannya. Perbedaannya adalah bahwa di SMA dalam hal jumlah calon murid cadangan yang mendaftar, apabila tahap kedua melebihi daya tampung, artinya yang mendaftar itu banyak, maka akan dilakukan seleksi dengan urutan kemampuan akademik, urutan pilihan sekolah, dan waktu mendaftar. Begitu. Ini untuk SMK kita lewatkan. Penerimaan murid baru tahap ketiga sama dengan tahap kedua kita lewatkan. Ini tadi tata cara pengajuan akun, verifikasi kartu keluarga, dan pendaftaran sudah saya jelaskan di awal bahwa dokumen yang dibawa adalah KK, dokumen yang menunjukkan keterangan murid, ya itu ada rapor, ada ijazah atau akte kelahiran, ya.
Ini tahapannya sudah saya jelaskan, pra pendaftaran di awal. Ini juga sudah ya, tadi di awal, ini sama. Lanjut, ini untuk SD, ini untuk kita cari ini untuk SD, PAUD, kita cari yang pendidikan dasar. Untuk SD, ini kita lewati, karena ini SMP, SMA. Lanjut. Baik, ini untuk SMP. SMP, rasio kelas yang diterima untuk masing-masing per kelas, per rombelnya adalah sejumlah 36. 36, sekolah itu melakukan perhitungan daya tampung dan rombongan belajar. Kuota jalur prestasi itu Bapak Ibu CMB, itu kuotanya adalah 27%. 27% itu jalur prestasi itu sebanyak 20%, prestasi non-akademik sebanyak 7%. Jalur afirmasi kuotanya itu 20%, termasuk untuk penyandang disabilitas sebanyak 2 murid per rombongan belajar. Ya, jadi per kelas itu 2. Jadi kalau apa kelasnya banyak ya maka jumlah untuk anak disabilitas pun akan eh, semakin banyak, tergantung dari peminat yang memilih sekolah tersebut. Yang ketiga, jalur domisili dengan kuota 50%. Untuk jalur mutasi, kuotanya adalah 3%. Ya. Kriteria dan persyaratan calon murid baru untuk jenjang SMP. Yang pertama adalah warga Provinsi DKI Jakarta yang berdomisili di DKI Jakarta dibuktikan dengan kakak yang dikeluarkan oleh Dukcapil paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru. Calon murid baru tidak terdaftar pada jenjang yang dituju. Dalam hal terjadi perubahan data kartu keluarga dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun, namun tidak menyebabkan perpindahan domisili, maka kakak tersebut masih dapat digunakan. Untuk SMP pertama, sekolah menengah pertama, tujuan melakukan verifikasi terhadap kartu keluarga yang diajukan. Memenuhi syarat usia, yaitu berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan, telah menyelesaikan kelas 6 sekolah dasar atau bentuk lain yang sederajat dibuktikan dengan ijazah. Selanjutnya apa saja dokumen yang diperlukan, yaitu melengkapi akte kelahiran, surat keterangan kelahiran dari pihak yang berwenang, tercatat dalam kartu keluarga. Para CMB kelas 7 sekolah menengah pertama berkewarganegaraan Indonesia atau yang berasal dari luar negeri tapi harus menyertakan dokumen-dokumen yang tadi sudah saya sebutkan di atas. Ya. Lanjut. Ini untuk afirmasi ya Bapak Ibu ya. Enggak saya jelaskan lagi. Ini jalur domisili juga tadi sudah. Ini jalur mutasi, itu juga tadi sudah, kuotanya 3%. Nah, ini mekanismenya. Mekanismenya untuk CMB, untuk SMP, terhadap calon murid baru melalui jalur prestasi berlaku ketentuan. Prestasi calon murid baru diukur berdasarkan indikator dan pembobotan indeks prestasi akademik dan non-akademik sebagai berikut. Rata nilai raport 5 semester yang sudah divalidasi, ini masuk dalam Sidanira, kelas 4 semester 1 dan 2, kelas 5 semester 1 dan 2, dan kelas 6 semester 1. Begitu. Ya. Ini tahapan-tahapannya, jadi kalau memiliki prestasi pun itu sudah dimasukkan. Ya.
itu seleksi yang ketat dan berjenjang. Maksudnya ini adalah bahwa memiliki prestasi mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, nasional, sampai internasional. Itu nilai prestasi akademik maupun nilai prestasi non-akademik. Atau memiliki piagam penghargaan yang diperoleh dari kegiatan kepramukaan, paskibra, jumbara, hafiz Quran, ataupun sebagai pengurus OSIS dan ketua OSIS memiliki nilai bobot yang paling tinggi. Ini sudah ya, ini berupa hasil kejuaraan. Ini total pembobotan indeks prestasi. Dalam hal jumlah pendaftar melalui jalur prestasi akademik, maka seleksi seperti apa urutannya? Yang pertama, total pembobotan indeks prestasi akademik. Jadi dari nilai rapot yang ada, mulai dari kelas 4, 5, dan 6, terus wilayah penerimaan murid baru, prioritas yang ditetapkan oleh kepala dinas, daftar. Ditambah lagi apabila kuota di tahap mutasi, di tahap eh, apa eh, tahap 2 atau tahap 3, maka akan berlaku usia yang paling tua, urutan sekolah, dan juga waktu mendaftar. Ya, ini sama ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut Bapak Ibu. Lanjut, ini sama saya akan lanjut untuk SMA. Ini afirmasi, sama ketentuannya seperti yang tadi saya sebutkan di awal. Sekarang untuk SMA. SMA. Oke, ini untuk SMA. Berarti CMB rasio kelasnya adalah 36. 36 murid dalam perrombongan belajar. Ya. Untuk kuotanya seperti apa? Jalur prestasi untuk SMA kuotanya adalah 32. Jalur prestasi akademik itu sebanyak 25%, dan jalur prestasi non-akademik adalah sebanyak 7%. Jalur afirmasi kuotanya 30%, jalur domisili kuotanya 35%, jalur mutasi kuotanya 3%. Jadi lebih banyak kuota, perbedaannya kalau di SMP itu kuotanya 50, maka di SMA kuota domisili hanya 35%. Begitu Bapak Ibu. Ketentuan-ketentuan lainnya sama seperti SMP. Ketentuannya sama seperti SMP. Jadi nanti hasil ini mudah-mudahan akan di-share oleh NF supaya menjadi apa namanya, bahan Bapak Ibu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih banyak lagi. Insya Allah kalau nanti juknis kepada NF. Yang saya pakai Bapak Ibu, juknis ini adalah juknis yang dikeluarkan oleh gubernur. Karena terus terang, sosialisasi pun ini baru ada di dalam tingkat operator. Seperti itu. Ini kenapa NF Nurul Fikri mengagendakan di hari ini adalah supaya Bapak Ibu mulai sejak dini sejauh mungkin sudah memiliki sebuah informasi tentang SPMB. Ya, Bapak Ibu, ini cara pengajuannya sama. Saya hanya akan menambahkan tambahan ini untuk jalur Semanu Tamrin. Ya, jalur Semanu Tamrin, Bapak Ibu, sekolah menengah unggulan Muhammad Husni Tamrin ini
kalau untuk bulan Mei itu sudah dalam tahap selesai. Jadi untuk Semanu Tamrin itu dia melakukan sosialisasi Bapak Ibu itu sudah tanggal 31 Januari sampai 9 Februari. Tanggal 10 sampai tanggal 13 Februari itu sudah melakukan pendaftaran dan di bulan Maret sudah dilakukan pengumuman gitu. Jadi lebih cepat dibandingkan dengan SPMB sekolah reguler ya. Jadi khusus untuk Semanu Tamrin itu sudah melakukan proses pendaftaran lebih awal. Eh, Bapak Ibu, untuk sekolah menengah atas SMA SMK CMB itu boleh diterima paling maksimal itu usianya adalah 21 tahun. Ya, ini sama Bapak Ibu juknisnya. Ya, ini sama. Saya berlanjut ke sini, ke Manice ya. Ini buat yang ingin Manice. Adakah putra-putri Bapak Ibu atau CMB yang ingin mendaftar ke Man Insan Cendikia? Ada Bapak Ibu? Bu. Baik. Ya, Bu, Jadi tapi iya, Man Insan Cendikia ini apa namanya adalah sekolah unggulannya seperti Semanu Tamrin, ya. Jadi dia juga melakukan jalur tes, yaitu seleksi melalui berbasis CBT dan seleksi prestasi melalui jalur non-tes, di mana kuotanya itu adalah 10% bagi siswa terbaik MTS atau SMP negeri. Ya, Bapak Ibu, ini seleksi pendaftarannya sebentar. Bapak Ibu, ini saya masih di sekolah, tinggal sendirian. Jadi udah sepi. Ya, Man Insan Cendikia. Sebentar saya sudah. Tadi saya sudah. Nah, ini. Jadi ini Bapak Ibu tahapan-tahapannya ya, bisa dilihat untuk jalur prestasi itu sosialisasi sudah mulai dilakukan, pendaftaran online-nya itu bulan Februari sama seperti Semanu Tamrin. Psikotes juga sudah dimulai sama seperti Semanu Tamrin, ada daftar ulangnya itu di bulan Maret. Jadi sungguh pun ini diinformasikan ini sudah terlewati ya Bapak Ibu ya. Jadi yang memungkinkan adalah ini ManPK juga ya. ManPK juga sudah terlewati. Ya, yang ada adalah nanti berlanjut di Madrasah Aliyah reguler. Ya, jadi Bapak Ibu untuk informasi mengenai Semanu Tamrin dan Man Insan Cendikia sudah terlewati. Mungkin bisa apabila Bapak Ibu yang punya berkeinginan, mulai dari awal di bulan Desember itu sudah melakukan persiapan-persiapan seperti itu. Bapak Ibu, saya cukupkan sampai di sini. Mungkin akan lebih memahami jalur SPMB ini bila kita sertai dengan dialog, bisa tanya jawab dan sebagainya. Untuk itu saya kembalikan kepada Kakak Dayu. Silakan, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Muti atas pemaparannya.
Ya, alhamdulillah sudah masuk beberapa pertanyaan ya tadi sepanjang pemaparan ada 13 pertanyaan yang kami rangkum. Yang pertama saya bacakan dulu dari kolom chat dari Bapak Anang. Saya mau tanya, bolehkah mendaftar di SMK jalur prestasi dan SMA jalur domisili? Bagaimana, Bu? Baik, saya Pak Dayu, Bapak Ibu, CMB, ini langsung satu jawab satu pertanyaan gitu ya, supaya tidak lupa. Boleh saja Iya, gitu, boleh saja Bapak Ibu, CMB. Artinya kita melakukan tahapan yang tadi, misalnya yang tahap pertama itu tahap apa Bapak Ibu? Jalur apa yang pertama? SMK Jalur jalur prestasi. prestasi. Iya, jalur prestasi kita nggak lolos, ya udah kita pakai jalur domisili. Jadi boleh ya, sesuai dengan lini masa atau tanggal. Jadi boleh, sangat boleh. Ya. Oke, baik. Ya, Selanjutnya Kak dari Dayu. Bapak Haidar. Izin bertanya, apakah kita perlu datang ke lokasi yang dipilih untuk verifikasi kakak? Oh iya, Bapak Ibu, untuk pengajuan verifikasi itu atau pengajuan misalnya mohon maaf ada orang tua murid atau CMB atau wali atau siapapun yang ingin melakukan pendaftaran atau pra-pendaftaran tapi tidak paham. Sesungguhnya adalah hak daripada CMB atau masyarakat untuk melakukan tahap pra-pendaftaran atau pendaftaran di sekolah manapun yang berada di wilayah DKI Jakarta. Jadi nggak boleh menolak gitu ya Bapak Ibu. Jadi sekolah harus siap untuk melayani atau membantu masyarakat untuk mengakses informasi ini. Jadi boleh Bapak Ibu cari sekolah yang terdekat. Terus kalau verifikasi perlu datang nggak gitu? Kalau verifikasi nggak perlu datang Bapak Ibu. Jadi cukup mengupload, sudah diupload, nanti kan akan terjawab, akan terlihat begitu kita mengakses webnya. Begitu Kak. Baik, sebelum lanjut ke pertanyaan voice chat, satu pertanyaan dulu dari Bapak M. Rizky. Izin bertanya, Bu, kalau CMB sudah diasuh dari bayi oleh nenek, apakah yang harus dilakukan? Terima kasih. Oh iya, tadi ada tahap di mana kakak dibuktikan Bapak Ibu apabila mohon maaf diasuh oleh nenek dari bayi. Tentu di dalam kakaknya itu kakak lama atau kakak yang terbaru itu akan terlihat nama nenek yang bersangkutan gitu. Jadi artinya yang mengasuh itu ada di dalam kakak, di dalam kakak keluarga. Apabila tadi pointer-pointernya itu mohon maaf misalnya orang tua meninggal, orang tua bercerai. Selagi dokumen-dokumen itu bisa ditujukan, eh, itu sangat memungkinkan kakak itu masih bisa berlaku dan bisa dipakai, Kak. Asal nama nenek atau nama siapapun yang menjadi wali itu tercantum di dalam kakak. Dan di situ nanti bisa juga diupload surat keterangan, mohon maaf misalnya eh, kondisinya adalah orang tua meninggal atau orang tua bercerai dan CMB mengikuti salah satu keluarga yang ada di dalam kakak tersebut. Begitu Kak Dayu. Oke, baik. Sebelum saya lanjut ke pertanyaan di kolom chat, ada dari Ibu Nopi Rosalina yang sudah siap bertanya lewat voice chat. Saya persilakan untuk menyalakan mic-nya. Ibu Nopi, dipersilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu wabarakatuh. izin bertanya terkait dengan halaman 43 dari Keputusan Gubernur 414, Bu. Untuk yang nomor Mm-mm. 5, terkait dengan pendaftaran jalur prestasi akademik melebihi daya tampung. Kan di dalamnya itu ada poinnya ada 4 ya, Bu. Jadi ada indeks Mm-mm. prestasi, kemudian wilayah penerimaan.
Nah, yang menjadi kegalauan saya adalah di poin B ini, Bu, wilayah penerimaan murid baru prioritas yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan. Apakah ini artinya kami Mm-mm. tidak bisa bebas lagi seperti tahun kemarin untuk memilih sekolah untuk jalur prestasi, Bu? Apakah memang sudah hanya untuk sekolah-sekolah tertentu yang ada disebutkan nanti mungkin di dalam aplikasi untuk pendaftaran? Demikian, terima kasih, Bu, atas penjelasannya. Betul. Iya, begini, Bapak Ibu dan CMB, untuk sampai hari ini juknis yang dikeluarkan dinas itu belum sampai kepada kami. Jadi karena memang sebuah kebutuhan dari NM, ayo Bu Muti, kita sharing duduk bareng tentang PMB. Baiklah. Jadi Bapak Ibu, terkait dengan apa yang tadi disampaikan bahwa lokasi penerimaannya apakah tidak seperti kemarin. Nanti Bapak Ibu apabila juknis itu sudah keluar, saya akan men-share kembali dan tentu ada poin-poin note yang akan saya sampaikan melalui Pak Imam atau Pak Agung tentang ketentuan yang tadi Ibu sampaikan. Memang ada sebuah kekhawatiran juga gitu. Seperti itu Bu Yuni. Karena memang lokasi daftar lokasi sekolah atau wilayah penerimaan eh, apa murid ini belum kami terima, belum di-share oleh dinas. Mudah-mudahan sih bisa secepatnya ya, karena memang besok kami akan ada sebuah sosialisasi besok jam 2 siang. Begitu Ibu. Jadi sebenarnya gini Bu, mengapa saya tanya yang itu untuk khusus untuk Japres? Mm-mm. Karena usia anak saya ini kan muda ya Bu. Jadi kalau secara kebetulan secara domisili tempat tinggal pun masuknya di prioritas ketiga gitu. Jadi sudah kecil sekali. Mm-mm. Saya sudah berkaca kepada kakaknya, itu Betul. kemungkinan kecil sulit. Jadi hanya andalannya adalah melalui Japres. Sedangkan kalau ada kalimat seperti tadi, kesannya sepertinya sudah akan dibatasi gitu. Itu yang saya khawatir sekali. Demikian Ibu, makasih. Iya, betul ada sebuah pemikiran hal yang sama saya terkait dengan itu, tapi saya akan menjawab jawab A, B atau C, Ibu, karena memang untuk penerimaan secara apa wilayah gitu ya, detailnya itu biasanya kan berbarengan nih sebenarnya. Cuma memang sampai hari ini yang baru bisa kami dapatkan yaitu yang tadi saya sampaikan. Jadi juknis dari gubernur, tapi juknis oleh Dinas Pendidikan belum dikeluarkan. Insya Allah Ibu, mudah-mudahan kalau malam atau besok pagi dikeluarkan, saya akan share melalui Pak Imam. Mudah-mudahan apa menjadi kegundahan dari Ibu terjawab. Amin, makasih Gitu Bu, ya Bu. makasih. Iya siap Ibu, Mm-mm. makasih. Ya. Ya. Baik, selanjutnya sudah menunggu ada Ibu Ana Fahira. Kami persilakan Ibu Ana. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu bertanya, Waalaikumsalam. saya punya 3 pertanyaan. Pertama terkait dengan simulasi nilai Sidanira, karena pengalaman saya ketika si kakak dari SD ke SMP itu kita pernah hitung simulasi ya. Barangkali Ibu bisa share gitu ya, simulasi nilai Sidanira untuk nilai raport. Kedua kan, karena kan dia kumulatif dari yang semester itu ya Bu ya. Lima lima SK lima semester itu. Kemudian untuk total pembobotan indeks prestasi ini juga Bu simulasinya. Dulu mungkin tahun ini akan ada perubahan ya Bu dari segi persentase gitu ya. Apakah Ibu ada simulasi itu ya? Rumusnya ngitungnya gimana sih biar kita dapat kira-kira indeks prestasi anak kita gimana? Dan terakhir untuk jalur mutasi. Kebetulan ini saya mutasi gitu ya Bu. Nggak, saya pindah dinas nih. Saya di Bali tapi anak di Jakarta yang eh, dan kakak saya nggak berubah karena saya rutin sebulan sekali pulang gitu ya. Eh, mung- tapi anak di Jakarta gitu ya. Memungkinkan nggak buat saya pakai jalur mutasi gitu ya? Karena kalau tadi saya lihat dari seandainya saya balik lagi nih ya kan apa istilahnya persyaratannya itu kalau saya lihat kok jadi kayaknya saya nggak bisa pakai gitu ya. Mungkin Ibu bisa menceritakan sedikit nih terkait jalur. Ibu tinggal di mana? Untuk yang mutasi, Ibu Sekarang domisili di mana? saya di Jakarta Timur, kakak Jakarta Heeh. Timur, tapi saya dinas tuh di Bali. Oh aman Ibu, Dari segi persyaratan itu aman. kan tadi ada kakaknya yang setahun sebelumnya gitu ya Bu. Sebenarnya Kan saya Ibu bukan kakaknya, tahun, Hah? oh, Sebenarnya saya bukan Ibu tahun ini sih kakak Bu. Hah?
Saya Hmm? masih tahun depan sebenarnya, Bu, gitu. Cuma saya pengen tahu karena ini kan kita ada perubahan menteri gitu ya, barangkali kebijakannya berubah, ternyata Iya. kan berubah juga gitu ya. Saya mau ngelihat kira-kira dalam Mm-mm. eh, anak saya nih ya nanti tahun depan gitu ya, itu memungkinkan nggak nih jalur mutasi buat kasus seperti saya? Kasih, Bu. Oh. Jadi kalau bicara yang tahun ini, Ibu masih aman ya? Aman. Kalau untuk anak Ibu seandainya tahun depan, itu pun Ibu masih aman. Cuman kuotanya, artinya kalau Ibu pakai yang tahun ini, jalur domisili, itu kuotanya besar, 35%. Tapi kalau untuk jalur mutasi, kuotanya 3%, Bu. Gitu Bu, Bu Ana. Terus untuk pertanyaan yang kedua, pertanyaan satu dan kedua Ibu, sekali lagi juknis pembobotan indeks prestasi ini biasa bisa bisa saya presentasikan kalau juknis dari dinas itu sudah muncul. Nah, berkaitan dengan pertanyaan yang sebelumnya itu juga mengenai wilayah dan Japres, ini juga saya tidak bisa mensimulasikan karena apa? Karena memang acuan dari dinas ini belum diterbitkan, Ibu. Jadi kalaupun ada, saya cuma megang draftnya. Kalau megang draftnya, saya belum berani karena draft itu belum ditandatangani. Begitu. Ya, Ibu ya. Jadi mohon bersabar. Mudah-mudahan untuk jutis yang ditandatangani oleh kepala dinas sudah bisa diterbitkan. Biasanya itu akan cepat sampai kepada kami. Nanti kami akan men-share kembali kepada Pak Imam atau Pak Agung. Untuk pertanyaan Ibu yang nomor satu dan dua, sama seperti tadi pertanyaan sebelumnya tentang wilayah dan Japres. Begitu Bu Ana. Baik, Halo. Bu, terima kasih. Berarti kayaknya Jadi NF mohon, perlu ngadain lagi nanti ya ketika juknis sudah keluar barangkali akan iya, ada. karena memang kan kalau PM eh, Jawa Barat, Jawa Tengah itu sudah lebih lebih cepat, lebih dulu gitu ya. Ini kan juga begitu keluar saya langsung nge-share gitu. Tapi memang juknis dari kepala dinas belum ditandatanganin Ibu. Jadi tapi kita apa NF bergerak cepat, nggak apa-apa kan? Artinya minimal Pak Ibu punya semangat untuk SPMB ini. Begitu ya Ibu. Baik, Bu. Ya, Ya, ya baik Bapak Ibu sebelum saya lanjut ke pertanyaan di voice chat, saya lanjut dulu ke pertanyaan yang tadi ada di kolom chat ya. Dari Ibu Juraima ya, izin bertanya kalau jalur domisili apa ada radius rumah, misal satu kelurahan, bagaimana Bu? oh ya, baik. Kalau untuk jalur domisili Bapak Ibu itu ada prioritas satu, prioritas dua, dan prioritas tiga. Jadi domisili itu prioritas satu itu adalah eh, mereka CMB yang berada di dalam satu RT dengan sekolah atau CMB yang bersinggungan dengan sekolah RT-nya gitu. Itu prioritas satu. Kalau prioritas dua adalah CMB yang domisili rumahnya, domisili berdasarkan kakak itu berada dalam tingkat RW, tingkat RW atau minimal bersinggungan, bersinggungan. Itu prioritas kedua. Prioritas tiga adalah mereka CMB yang berada di dalam satu kelurahan atau tidak di luar kelurahan tapi dia berseberangan atau berhadap-hadapan. Begitu. Itu jadi prioritas yang pertama gampangnya gini deh Bapak Ibu. Prioritas pertama itu kalau Bapak Ibu RT-nya RT 12. Sekolah itu ada di RT 12, maka Bapak Ibu dapat prioritas satu. Atau Bapak Ibu sekolah apa namanya wilayahnya itu RT-nya itu bersinggungan atau nempel dengan sekolah dengan sekolah ya itu juga masuk dalam kategori prioritas satu. Jadi prioritas satu itu sekolah yang CMB
yang berada dalam satu wilayah RT atau minimal tuh dia bersinggungan RT-nya, deket banget gitu. Itu masuk prioritas satu. Prioritas dua itu adalah CMB yang dia masih dalam kategori satu RW atau beda RW tapi nggak jauh banget gitu. Kalau prioritas tiga itu bisa dalam satu kelurahan atau juga beda kelurahan. Begitu, Pak. Ya, Halo. baik. Selanjutnya kita lanjut ke kolom chat lagi. Ada Ibu Dipara. Bu, kalau kakak baru diterbitkan Januari 2025, ini kemarin terkena penataan Dukcapil, padahal karena masalah beda RW sudah diajukan pembuatan kakak baru sejak Juni 2024, tapi baru diproses Desember akhir 2024. Jadi kakak baru jadinya Januari 2025. Bagaimana Bu? Apakah yang dilampirkan kakak lama atau kakak baru? Jadi kalau pakai kakak baru tidak masuk, Pak. Jadi sebaiknya lampirkan kakak yang lama, tapi posisi CMB tetap berada di dalam nama dalam kakak tersebut. Begitu. Kalau dipastikan kalau memasukkan kakak yang tertera update tuh di bulan Januari itu nggak bakal bisa, karena tidak memenuhi kriteria, Pak. Gitu, Pak. Oke, baik Ibu. Kalaupun misalnya datanya itu sama, kalau memang itu diupload bisa menjadi satu folder, satu file, diupload dua-duanya, tapi dengan kondisi CMB itu namanya sama, tidak ada perubahan dalam data, elemen-elemen itu tidak berubah, silakan monggo diupload berbarengan. Tapi kalau memang ada perbedaan, ya sebaiknya sih yang sebelum sesuai dengan ketentuan Pak tanggal 16 Juni, begitu. Ya, ya, oke baik Ibu. Ya, selanjutnya mari kita langsung ke pertanyaan di voice chat. Ada Ibu Pupun. Ya, dipersilakan untuk Ibu Pupun. Makasih, Pak. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Maaf, Ibu, saya mau tanya nih. Anak saya kan masih kelas 6 di SDIT di Kelurahan Jati Makmur. Nah, dia ini mau masuk ke Jakarta, Ibu. Apa bisa dia masuk ke Jakarta? Kalau menggunakan jalur prestasi itu, apa yang harus dilakukan? Maksud saya, apa jalur prestasi berdasarkan nilai sama prestasi yang non akademis bisa digabung atau bagaimana, bisa nggak Bu? Ya, Ibu pertama domisili di mana, Bu? Saya Jati, domisili di Bekasi, di Pondok Melati. Pondok Melati. Ibu Iya, domisili di sana. iya. Kakaknya di mana, Bu? Kakaknya? Kakak saya Pondok Melati, Bu. Makanya saya Oh, tanya, bisa nggak dia ke Jakarta gitu? Anak saya mau sekolah di Jakarta, Ibu. Ibu, jadi prapendaftaran ini hanya untuk para warga atau mereka yang domisilinya di DKI Jakarta, Ibu. Ditunjukkan dengan kakak sebelum tanggal pendaftaran. Begitu, Ibu. Oh, jadi nggak bisa, Bu ya? Kalau untuk Bekasi ke Jakarta nggak bisa jalur prestasi, Bu. Jalur prestasi juga harus Iya, iya, kakak Jakarta. iya, Ibu. Nggak ada, nggak ada ke ituan, Bu, apa namanya, kebijakan tersendiri itu untuk Ke- jalur Bekasi ke Jakarta, apa masih ada nggak, Bu, lowongannya? Kalau untuk 2 tahun berjalan ini, Ibu, 2 tahun berjalan, yang udah lewat berarti tahun ini ada tahun ketiga, Mm-mm. kebijakan DKI memang berubah, Ibu. Jadi kebijakannya hanya untuk mereka yang berdomisili di DKI Jakarta, baik jalur jalur prestasi, Prestasi. jalur domisili, jalur mutasi, dan juga jalur afirmasi, Bu. Oh gitu. Begitu, Jadi Ibu. anak saya nggak bisa ya Bu ya ke Jakarta ya. Mm-mm, ke Jakarta harus punya kakak, ya Pak. Oh Sendirian. gitu. Ya, Nggak, saya ya, soalnya dapat informasi kemarin-kemarin katanya bisa Bu melewat jalur iya, prestasi gitu. Makanya saya mau tanya apakah bisa anak saya masuk ke Jakarta iya. gitu. Tahun lalu udah nggak bisa, Bu. 2 tahun yang lalu nggak bisa. 2 tahun lalu nggak bisa. Kebetulan, kebetulan karena Oh, saya termasuk salah satu tim yang tim 21 di dinas, jadi memang tidak bisa, Ibu, 2 tahun yang lalu. Nah, tahun ini juknis dari dinas belum muncul, Ibu, tapi berdasarkan ketentuan juknis dari gubernur,
Itu juga pointernya adalah bahwa mereka yang berdomisili dibuktikan dengan kakak 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran. Begitu ya, Bu? Oh gitu. Ya sudah. Makasih banyak ya, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya sudah ada Ibu Kartika yang sudah menunggu. Dipersilakan Ibu Kartika. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Ya, Ibu, perkenalkan saya Kartika, Bu. Jadi ini saya mau Ya, memastikan lagi. Jadi untuk semua jalur penerimaan SPMB itu syaratnya harus kakak minimal 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran ya, Bu. Itu termasuk yang. betul. Jadi kalau misalnya nih, Bu, ini saya misalnya anak saya kan sekarang sekolah di Jakarta. Tapi saya Ya, baru pindah Jakarta itu belum ada 1 tahun. Jadi kakak saya tuh diterbitkan belum ada 1 tahun. Tapi untuk apa ya kelas 3 sekarang anak saya kelas 3 SMP. Untuk kelas tiganya anak saya sekolah di SMP di Jakarta. Nah berarti nanti untuk SMA-nya bisa nggak ya Bu untuk daftar SMA negeri di Jakarta? iya. Berarti Bapak, Ibu, dan CMB yang namanya penerimaan murid baru di DKI Jakarta, apapun jalurnya, itu harus dibuktikan dengan surat keterangan atau KK berdomisili di Jakarta 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran. Begitu, berarti tanggal 16 Juni 2024 ya, itu sudah diterbitkan KK. Jadi kalau misalnya lebih dari tanggal tersebut, maka tidak masuk dalam kriteria SPMB. Begitu, Bu. Nah, kalau misalnya tahun depan gitu mau jadi pindah masuk ke DKI, apakah diperbolehkan? Ya, asal memenuhi persyaratan bahwa CMB memiliki kakak yang berdomisili di DKI Jakarta dan diterbitkan 1 tahun sebelumnya, maka diperbolehkan Ibu. Misalnya ada anak yang tahun ini nggak bisa masuk karena domisilinya bukan di DKI Jakarta. Dia mau ikutan tahun depan, dia jadi gap year. Nah, itu 2 tahun dia tidak masuk, tidak terdaftar di dalam sistem, maka dia dipastikan masih diperbolehkan ibu untuk mengikuti tahun berikutnya asal memang dia tidak terdaftar di dalam sistem dan dibuktikan dengan kakak. Begitu, Ibu. Halo. Iya Bu, jadi meskipun saya sudah tinggal di Jakarta lebih dari 1 tahun, tapi kakak saya belum ada 1 tahun, tetap nggak bisa ya Bu? Iya, tidak bisa karena memang pembuktiannya adalah berdasarkan surat keterangan yang bisa diupload Ibu, yaitu berupa kakak yang dikeluarkan Ya, oleh Dukcapil 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran. oke. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya ada Bapak Eko. Dipersilakan Pak Eko. Siap, terima kasih. Memastikan lagi sih, karena masih agak, saya ini posisi di Aceh. Eh, tapi surat pindah saya per 1 Februari kemarin untuk penempatan di Jakarta. Ya, insya Allah maksudnya per akhir Juni. Nanti memang semua saya bawa kan karena anak-anak lulus dari Aceh. Untuk yang mutasi juga pembuktiannya dengan kakak ya. Berarti Iya, Bapak. nggak bisa, maksudnya meskipun saya pindah baru per Juni nanti tetap nggak boleh untuk pendaftaran bagi anak saya di Jakarta berarti untuk sekolahnya ya, Iya, Pak. termasuk jalur mutasi ya. Iya, Pak. Jalur mutasi jadi sama dibuktikan dengan domisili 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran dan juga surat keterangan mutasi. Begitu Pak, Oke. pindah tugas. Kalau dengan surat keterangan mutasi apakah membatalkan kakak, karena kan nggak mungkin kakak saya di Jakarta wong saya baru pindah di tahun ini gitu loh. Iya. Eh, jadi memang Pak, Juknis ini kan akan lebih secara detail itu bisa kita
pahami bersama begitu ada SK yang ditandatangani oleh kepala dinas ya Pak. Mudah-mudahan itu juga menjadi sebuah pertanyaan saya karena ini kan juknisnya perlu ditandatangani oleh gubernur, diturunkan lagi biasanya ke dinas masing-masing yaitu dinas pendidikan. Nanti akan secara terperinci tuh Pak. Apakah kasus Bapak artinya dengan kepindahan Bapak walaupun belum 1 tahun domisili, tapi karena Bapak tiba-tiba dipindahkan, begitu ya Pak ya maksudnya ya? Tiba-tiba dipindahkan belum 1 tahun, apakah ini bisa menjadi sebuah pertimbangan begitu? Tapi kalau merujuk kepada tahun yang lalu Pak, jadi ini kepindahan ini juga disertai dengan kakak atau domisili Pak. Jadi surat keterangan pindah, kalau surat keterangan pindahnya Pak, boleh kapan aja. Sepemahaman saya ya Pak, misalnya Bapak tiba-tiba dipindahkan 1 bulan, baru 1 bulan gitu Pak. Ya, itu boleh asal di apa dikuatkan dengan bahwa Bapak sudah berada di Jakarta itu 1 tahun gitu Pak. Ya, mudah-mudahan nanti eh, pertanyaan Bapak ini bisa dikuatkan lagi di Juknis oleh Dinas Pendidikan, Pak. Kalau pemahaman saya, antara surat mutasi dengan domisili atau kakak itu bersamaan 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran. Begitu, Pak. Pak Eko, mohon maaf. Ya, oke sih. Tapi juknisnya belum tahu kapan ya keluarnya ya. Biasanya kalau juknis gubernur itu udah keluar, dia nggak akan lama, Pak. Karena besok kami juga akan dikumpulkan hari Selasa ya, Pak. Mudah-mudahan sudah bisa keluar. Nanti semua pertanyaan Bapak bisa terjawab. Tapi memang berdasarkan tahun lalu, yaitu Pak antara domisili kakak dan surat tugas itu 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran. Begitu ya, Pak Eko? Ya, siap. Makasih. Masih belum pasti kalau menurut saya, tapi nggak apa-apa. Nanti saya ikuti aja. Makasih. Oke. Ya, baik. 2 pertanyaan terakhir ada dari Bu Yuyun dan Bu Kusuma Dewi. Ibu Yuyun terlebih dahulu, dipersilakan Bu Yuyun. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yun Erdiana. Izin bertanya Ibu terkait, tadi sempat dibahas juga terkait domisili. Jadi saya berdomisili di Kecamatan Gondangdia dan saya mau mendaftarkan anak saya di Gambir, SMA 4 Gambir. Jadi kira-kira itu apakah saya masih bisa mendaftar melalui jalur domisili atau enggak karena antara Gambir dan rumah saya yang di Gondangdia itu jaraknya tidak sampai 1 kilo gitu. Mohon Ya, Ibu. pencerahannya itu. Terima kasih. Iya, untuk jawaban Ibu nanti biasanya di dalam juknis yang nanti dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan itu akan ada yang namanya wilayah, Bu. Jadi nanti wilayah kelurahan, wilayah kecamatan itu masuk dalam domisili yang mana, gitu Bu ya. Misalnya seperti saya, rumah saya itu ada di Cempaka Putih. Cempaka Putih masuknya dalam Kelurahan Cempaka Putih Barat. Ya, kebetulan rumah saya itu nggak jauh dari sekolah SMA 27 Kelurahan Johar Baru. Nah, ini ternyata begitu dicek di dalam juknis wilayah, itu saya masih bisa memilih, Bu, walaupun beda kelurahan, walaupun beda kecamatan, tapi dari aksesnya itu terbilang dekat. Jadi kemungkinan dari Ibu yang digondang dia, ke mana Ibu tadi? Ke Gambir, Ibu. Ke Gambir, kalau memang itu jaraknya dekat, Ibu masuk dalam prioritas yang ketiga, Bu. Oh, oke. Baik, baik. Berarti Begitu, Bu. kami masih menunggu juknis yang turun dulu ya, Bu ya. Berarti masih menunggu itu ya. Kenapa Ibu? Saya putus-putus, Bu. Enggak, maksud berarti kita masih menunggu juknis yang bakal turun nih dari Iya. dinas ya, Bu. Ah, Oh. iya, nanti biasanya kalau itu sudah muncul, kita akan terlihat dengan jelas, Ibu, ini kita masuk dalam domisili yang di kelurahan mana, kecamatan mana. Kalau memang itu jaraknya dekat, berarti jaraknya dekat ya, Bu. Beda kelurahan, beda kecamatan, itu prioritas 3.
Tapi kalau beda RT, beda RW, biasanya prioritas 2. Kalau satu RT atau bersinggungan dengan sekolahan, nempel maksudnya itu masuk dalam prioritas 1. Begitu, Ibu. Baik, terima kasih, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Ya, baik. Pertanyaan terakhir dari Ibu Kusuma Dewi dipersilakan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Ibu maaf, tadi sebenarnya hampir mirip ya pertanyaannya. Cuma tadi saya tuh ketinggalan baca di chat kok ada sekarang kita harus pilih sekolah yang sesuai domisili. Maksud saya kan tinggal di Jakarta Timur nih. Kalau misalkan anak saya mau sekolah di Jakarta Selatan gitu, itu apa bisa, Bu? Iya, baik Ibu. Jadi mengenai domisili atau wilayah, ini masih seperti menjadi ikon bahwa anak-anak bisa dengan nyaman bersekolah dengan lingkungan sekitar. Jadi mengenai juknis yang ada, bahwa ini adalah termasuk dalam wilayah atau penempatan Ibu. Nah, nanti akan secara jelas dan gamblang, begitu kita nanti mendapatkan share tentang wilayah atau domisili, eh, baik itu secara kelurahan maupun kecamatan Ibu. Jadi memang masih ada jalur yang namanya jalur domisili ya Bu. Jalur aplikasi, jalur prestasi, jalur domisili, dan jalur mutasi, Bu. Iya, enggak maksudnya kalau saya pakai jalur prestasi, sedangkan rumah saya nih di timur gitu. Terus saya mau sekolah di daerah selatan, tapi melalui jalur prestasi gitu. Itu apa bisa, Bu? Bisa Ibu, kemungkinan seperti itu bisa ya Bu. Nanti akan lebih jelasnya nanti juknis dari dinas sudah di-share ya. Nanti akan terlihat Bu. Oh iya. Yang pasti Oh iya, maksudnya berarti kesempatan untuk maksud saya ada. anak saya nggak harus Iya. yang sekolah di daerah Jakarta Timur karena wilayah rumah saya Jakarta Timur gitu, nggak harus gitu kan Bu. Maksud saya kalau bisa ke yang ke Jakarta Selatan atau Jakarta Pusat itu berarti kesempatannya ada gitu ya. Tapi melalui Ya, mungkin jalur mudah-mudahan prestasi. kesempatan itu mudah-mudahan kesempatan itu masih bisa ada ya Bu. Tentu dengan adanya perubahan kota itu kan juga sebuah perubahan gitu ya Bu. Penamaan Iya. dari zonasi ke domisili juga ada sebuah perubahan. Saya belum bisa menjawab secara secara apa ya, secara pasti karena memang itu kan juknis itu dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Ibu. Jadi Oh iya, mohon bersabar. Mudah-mudahan ya jawaban Ibu itu mendekati seperti harapan dari Pak Eko gitu ya, Iya, bahwa akan amin. ada sebuah perbedaan. Karena memang ada perbedaan kuota Ibu. Jadi Oh iya. artinya ada sesuatu yang diupdate lah oleh DKI Jakarta. Oh iya, Begitu oke. Bu. Ya, terima kasih banyak Ibu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti untuk poin-poin terbaru note begitu nanti saya share tentang juknis yang menjadi pertanyaan Pak Eko dan Ibu, eh, saya akan titipkan kepada NF ya Bu untuk Oh iya. diteruskan kepada Iya. Pak Eko dan Ibu ya. Oke, iya. Terima kasih. Oke. Ya, baik Bapak Ibu, Alhamdulillah sudah beberapa pertanyaan terjawab ya. Jadi bagi yang masih nanti ada pertanyaan bisa langsung melalui lokasinya masing-masing atau lokasi NF-nya masing-masing ditanyakan ya Bapak Ibu. Dan jadi nanti untuk jika ada updatean terbaru akan kami share segera ya Bapak Ibu. Ya, Ibu Muti sepertinya sesi tanya jawab sudah selesai Bu. Ya, Alhamdulillah Bapak. Terima kasih banyak. Mohon maaf eh, apapun yang saya berikan kepada Bapak Ibu informasi, sesungguhnya ini adalah sebagai sebuah sharing bersama berdasarkan dari juknis panduan yang di-share oleh Dinas Pendidikan. Adapun pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu yang belum terjawab atau masih penasaran dan memiliki pengharapan, mudah-mudahan kita semua sebagai orang tua tetap terus update. Mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan kita bisa terkabulkan dan anak-anak kita diterima di sekolah yang terbaik. Nanti mudah-mudahan titipan-titipan pertanyaan itu akan saya jawab begitu juknis dari Dignas itu muncul ya.
Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu, terima kasih semuanya. Ya, Waalaikumsalam Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Muti atas pemaparan dan sesi tanya jawab pada event kali ini. Ya, Bapak Ibu semua, alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Sebelum ditutup, izinkan saya menyampaikan satu informasi bahwa kita di Nurul Fikri Utara Jakarta dan ini ada program secara nasional OSNNF Olimpiade Sains Nurul Fikri tingkat SD dan SMP sederajat, di mana pendaftaran pesertanya di tanggal 14 sampai 23 Mei 2025, pelaksanaan Olimpiadenya pada Sabtu 24 Mei 2025. Cabang mata pelajaran yang diujikan ada matematika, IPA, dan IPS, bisa pilih salah satu. Lalu bagi yang ingin mendaftar bisa melalui lokasi Nurul Fikri masing-masing atau langsung menghubungi nomor yang tertera di player berikut. Ya, itu saja Bapak Ibu untuk informasi terakhir. Mari kita cukupkan untuk acara pada sore hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Muti, terima kasih NF, izin nih. Sama-sama Ibu, terima kasih Bu Muti ya udah membersamai kami selama ini. Sama-sama. Saya juga mohon izin semuanya Bapak Ibu,